Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil simulasi Proteus dari 6 modul. Perlu diketahui, kami memutuskan menggunakan software Proteus karena Proteus menghasilkan perhitungan matematis yang akurat. Oleh sebab itu kami memutuskan untuk menggunakannya. Baik, kami dari kelompok 6 telah membuat skematik rangkaian dari 6 modul, yaitu yang pertama hukum Ohm, yang kedua seri paralel, yang ketiga rangkaian pengganti, yang keempat RL, yang kelima RC, dan yang keenam RLC. Oke, baik, yang pertama yaitu mohon maaf, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Edordana Frans Tripasko Tojulu dari D4P1A kelompok 6 NRP 007. Oke, baik, yang pertama yaitu hukum Ohm. Pada hukum Ohm kita menggunakan rumus V sama dengan I per R. Pada skematik ini terdapat sumber dengan 10 volt dan hambatan yaitu resistor dengan 100 ohm, dan juga terdapat ampermeter dan voltmeter. Untuk mencari hukum Ohm tersebut, V sama dengan I per R, karena di sini belum diketahui I-nya, maka I sama dengan V per R. Jadi I sama dengan 10 per 100, yaitu dapatlah 0,10. Nah, jadi V sama dengan I per R, V sama dengan I kali R, yaitu 0,10 dikali dengan 100, dapatnya 10 volt. Oke, baik, lanjut ke modul kedua, yaitu seri paralel. Oke, baik, pada skematik ini terdapat sumber dengan 10 volt dan terdapat 3 hambatan, R2, R3, dan R4. Ya, R2 dengan 100 ohm, R3 150 ohm, dan R4-nya 220 ohm. Nah, baik, dan terdapat juga ampermeter dan 3 voltmeter. Untuk mencari arus, yaitu menggunakan rumus V I sama dengan V per R. Jadi sebelum masuk ke rumus itu dilakukan perhitungan matematis, yaitu R2 ditambah R3 ditambah R4. Jadi dapatnya 100 ditambah 150 tambah 220, itu sama dengan 470. Nah, itu merupakan R total. Lalu setelah kita mendapatkan R total, kita masuk ke rumus, yaitu I sama dengan V per R. Jadi 10 volt per 470 ohm. Dapatlah hasilnya arus I sama dengan 0,0212 ampere. Begitu. Oh ya, mengapa menggunakan 3 voltmeter? Karena pada rangkaian seri di setiap komponen itu berbeda tegangannya. Pada rangkaian seri yang sama itu merupakan arusnya. Jadi pada setiap komponen itu akan ditancapkan probe di sisi kanan dan sisi kiri komponen, yaitu resistor. Lanjut ke modul 2, yaitu rangkaian seri paralel yang rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan rangkaian seri dan paralel. Di dalam skematik tersebut yaitu ada seri dan paralel. Oleh sebab itu disebut rangkaian campuran. Pada skematik ini terdapat 6 hambatan, yaitu R11 dengan 47 ohm, R12 dengan 100 ohm, R13 150 ohm, R14 220 ohm, R15 47 ohm, dan R16 100 ohm. Nah, jadi terdapat juga di sini 6
6 ampere meter dan 3 voltmeter. Baik, untuk perhitungan matematisnya itu yaitu seperti berikut. R16 itu ditambah dengan R15. Setelah hasilnya didapatkan, itu dikali dengan R14. Jadi R16 ditambah R15 sama dengan 147 ohm dikali dengan 220 ohm. Setelah itu hasilnya itu merupakan 100 R16 tambah R15 147 dikali dengan 220 itu sama dengan 32.340 ohm dibagi dengan 100 ditambah 47 ditambah 220. Jadi hasilnya 32.340 dibagi 367. Jadi dapatnya 88,12 ohm. Setelah itu R14, R15 dan R16 itu ditambah dengan R13. Jadi dapatlah hasilnya 88,12 ditambah 150 sama dengan 238,12 ohm. Setelah itu R13, 14, 15, 16 itu ditambah dengan R2. R2 nya itu merupakan 100 ohm. Jadi didapatkanlah hasil 23,812 dibagi 338,12. Dari mana hasil tersebut? Dari R13, R14, R15, R16 dan R12 itu ditambah. Dapatnya hasil 338,12. Jadi hasilnya itu merupakan 23,812 dibagi 338,12. Jadi dapatlah hasilnya 70,42. Oke, baik, lanjut. Setelah didapatkan R12, 13, 14, 15, 16, maka itu jumlahnya ditambahkan dengan R11. Jadi didapatkanlah hasil 117,42 ohm. Setelah itu kita masukkan ke rumus, yaitu sama dengan I sama dengan V per R. Dapatkanlah hasil dengan sumber yaitu 20 ohm. I sama dengan V dikali V per R, yaitu V sama dengan 20 ohm, 20 volt dibagi dengan 117,42. Jadi didapatkanlah I sama dengan 0,170 ampere per 170 miliampere. Dan fleksibilitas desain yang unik. Pemahaman ini penting dalam merancang sistem listrik efisien, diadaptasi sesuai kebutuhan aplikasi dan tujuan fungsional sistem. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya di rangkaian di modul 3 dan modul 4 dan seterusnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan modul ketiga, rangkaian pengganti. Pada skematik rangkaian pengganti terdapat dua sumber dan 3 hambatan. Dan sumber yang pertama 6 volt dan yang kedua 12 volt. Dan hambatan yang pertama bernilai 220 ohm, kedua 100 ohm, dan yang ketiga 150 ohm. Dan terdapat 3 voltmeter dan 3 ampere meter. Jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 dibuka, maka tegangannya masuk, dan R7 ditambah R6 sama dengan sumber kedua, yaitu 12 volt. Dan R5 dan R6 mempunyai tegangan yang sama, yaitu 3,77. Dan jika saklar 2 ditutup dan saklar 1 dibuka, maka R6 ditambah R7 memiliki hasil yang sama dengan sumber yang pertama, yaitu 6 volt.
dan R5 dan R7 sama, memiliki tegangan yang sama, yaitu 2,83. Dan jika saklar 1 dibuka dan saklar 2 juga dibuka, maka hasil dari V total sumber 1 dan sumber kedua R6 ditambah R7 sama dengan 18 volt. Baik, kita lanjutkan ke modul keempat. Lanjut pada rangkaian induktor, kami tempatkan alternator, sumber AC, dan voltmeter dan ampermeter. Ini terus bergerak karena sumber AC. Dan milivoltnya kami buat mili, bukan volt, sehingga jika dibuat volt nanti nggak kelihatan. Tapi kalau dibuat mili malah maksimal lah nilainya. Lanjut ke AC volt 212. Ini frekuensinya 500, ini juga 500. Kalau RLC ini kami buatkan frekuensinya 1000. Untuk amplitudenya 300, ini juga 300. Iya, salah ini. Ini harusnya volt ini. Keluar ini. Makanya ini hasilnya 212. Pada rangkaian induktor ini, kami telah melakukan kalibrasi di oskiloskop ini. Terlihat bahwa pada rangkaian induktor ini secara induktif arus itu telat terhadap tegangan, atau tegangan itu mendahului arus. Warna kuning adalah tegangan dan arus itu warna ungu. Lanjut pada rangkaian kapasitor RC, untuk instalasinya sama, wiringnya itu sama RL dan RC sesuai dengan waktu ujian praktek itu. Ini juga sama, frekuensinya 300, dan kami juga tambahkan 2 indikator, dan untuk kapasitornya 0,0034 watt dan resistornya bermuatan 100 ohm. Maaf. Ups. Oke. Pada rangkaian kapasitor ini terlihat jelas bahwa, maaf, kami ke arah sini, oke. Secara kapasitif, arus itu mendahului tegangan 90 derajat. Terlihat jelas bahwa dalam oskiloskop ini warna kuning adalah arus dan warna ungu adalah tegangan, dan arus itu mendahului 90 derajat. Lanjut pada rangkaian RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor kami tempatkan dengan muatan 100 ohm dan kapasitor 3 nanofarad dan induktor 1,45 Henry, dan resistornya juga yang kedua 1000 ohm sesuai pada rangkaian yang telah dianjurkan oleh Bu Purwiti saat praktikum. Instalasinya sama, dan untuk maafkan saya jika pada rangkaian LC tadi itu bermasalah, jadi saya pause sebentar, saya perbaiki dulu. Amplitude 300, 1000 ohm, kemudian kami nyalakan, jadi dikalibrasi lagi. Oke, dikalibrasi lagi. Untuk warna biru, oke, ini ditaruh di sini, ditempatkan di tengah-tengah. Ini juga ditempatkan di ini, dimatikan dulu. Untuk warna ungu sebagai tanda bantu saja, maaf, kepotong. Warna ungu untuk garis bantu. Lanjut, oke, 20, oke. Lanjut warna biru
kita kalibrasikan. Maaf, bukan ini bukan titik off. Ini warna biru, tidak mau 20 pas. Oke, seperti ini pada rangkaiannya. Untuk perhitungan beda fasa, terus kemudian dari nilai ke sini ini sudah kami berikan secara model matematisnya pada modul praktikum yang telah kami cetak sebagai tugas yang telah diperintahkan. Dan untuk Proteus ini, mengapa sebelum melakukan perekaman ini kami telah membuat sebuah skematik terlebih dahulu? Alasannya, jika dibuat satu-satu, video ini akan lama sekali. Dan yang kedua, pada program Proteus ini, apalagi kalau sudah bersangkut paut dengan oskiloscope, yang bikin lama itu juga kalibrasinya. Beda dengan multisim. Kalau menggunakan multisim, itu oskiloscopnya tidak perlu kalibrasi menurut saya. Oke, saya tutup. Kurang lebih itu yang kami telah presentasikan. Jika ada salah kata maupun perkataan saya yang menyakiti hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.